brother, sister. Suara saya kedengaran jelas? Kedengaran ya? Oke. Selamat siang semuanya, selamat bergabung di webinar kita siang hari ini mengenai tanya jawab ya, mengenai konsep natural health. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Gita, MC pada webinar siang hari ini. Dan selamat bergabung sekali lagi kepada Bapak Ibu di webinar mengenai natural health siang hari ini ya. Oke, sesuai dengan judul dari webinar siang hari ini, kita akan membahas satu konsep tentang natural health dan kita juga akan mengadakan tanya jawab ya. Jadi untuk teman-teman, Bapak, Ibu, brother, sister semua di sini yang sudah bergabung, nanti kita buka forum untuk kalian bisa bertanya langsung ya. Oke. Sebelumnya, sebelum webinar ini dimulai, saya minta kerjasamanya untuk para partisipan supaya dalam beberapa waktu ke depan kita sama-sama fokus ya untuk mendengarkan, karena informasi ini saya yakin penting sekali untuk didengar ya, dan akan banyak bermanfaat buat diri kita juga orang-orang di sekitar kita. Jadi nanti kalau misalnya sambil jalan-jalan, sambil makan, sambil ini, sambil itu, takutnya nanti ada informasi yang terlewat, kan sayang ya. Gitu. Jadi kalau misalnya fokus bisa mendengarkan dengan maksimal, oke? Dan untuk Bapak Ibu sekalian, kalau yang bisa kameranya on, yuk di-on-kan kameranya. Jadi kita bisa semuanya sama-sama mengenal, sama-sama bertemu di Zoom ya. Bisa bertatap muka secara virtual nih, gitu. Jadi kalau bisa dibuka kameranya, silakan dibuka kameranya sehingga nanti kita bisa saling kenal gitu. Lalu untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, baik itu seputar konsep natural health maupun juga bertanya tentang produk-produk kita, itu nanti Bapak Ibu bisa chat di Zoom ya, karena kan di Zoom ini kita ada satu forum chat ya, bisa diketik di situ ya, apapun yang mau ditanyakan seputar natural health atau produk, nanti akan dijawab oleh orang-orang yang benar-benar expertnya ya. Jadi bisa mulai ditanyakan dan saya sarankan kalau memang ada pertanyaan lebih baik ditanyakan di forum ini ya supaya dapat jawabannya benar-benar akurat. Oke? Oke. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya tuh akan mengundang 3 orang speaker yang luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat menguasai konsep natural health ya atau kesehatan alami, dan mereka ini sudah menerapkan konsep natural health ini dalam kehidupan mereka sehari-hari selama bertahun-tahun, dan juga mereka banyak men-sharingkan konsep natural health ini ke beberapa kota gitu ya. Dulu ya sebelum adanya webinar mereka sering men-sharingkan konsep ini juga ke beberapa kota, bahkan ke beberapa negara. Dan juga di webinar siang hari ini kita bukan hanya partisipannya dari Jakarta, bukan hanya dari Indonesia, tapi webinar siang hari ini juga diikuti oleh berbagai negara. Bahkan ada 2 Zoom ya, versi Indonesia dan juga versi Inggrisnya. So, untuk teman-teman yang ada di Zoom Inggris, itu juga boleh untuk bertanya, nanti bisa chatting di forum Zoom-nya, nanti akan dibacakan juga, akan di copy paste sama di Zoom Inggris ke Zoom yang Indonesianya. Ya, oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang 3 orang yang luar biasa, ya, seperti yang tadi saya ceritakan. Yang pertama adalah Pak David Chandra, beliau adalah seorang natural health practitioner. Lalu yang kedua ada Pak Rahmat Hidayat, beliau background-nya adalah seorang apoteker lulusan ITB. Dan yang ketiga yaitu ada Ibu Sylvia Lina Gunawan, beliau adalah former business unit head nutrition for women dari Kalbe Nutritional ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan mengundang ketiga speaker kita ya pada siang hari ini. Halo, selamat siang Pak David, Pak Rahmat, dan Bu Sylvia. Selamat siang. Halo, selamat siang. Bergabung. Ya. Sis Gita ya. Selamat siang. Sis Gita. Pak Rahmat selamat siang. Selamat siang. Bu Sylvia juga selamat siang. Pak Chan, Pak David, selamat siang. Seru. Rame nih ya, hari ini kita rame ya. Ngobrol santai. Ya, kita santai aja, tapi serius, santai ya. Serius. Serius, santai, dan penuh informasi yang bagus ya, informatif ya. Ya, yang bermanfaat. Ya, oke. Waduh, thank you banget tadi perkenalannya Sis Gita ya. Ya, mungkin buat yang ada di forum YouTube juga ada ya. Kita punya forum YouTube-nya juga nih.
Jadi bisa bertanya juga nanti akan diteruskan di forum ini. Ya, Bro and Sis, kalau saya bilang ini forum yang webinar yang luar biasa banget ya. Jadi judulnya kan Anda bertanya, kami menjawab ya. Jadi kami bertiga akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab kira-kira pertanyaan dari Bro and Sis ya, Bapak Ibu semua. Ya, jadi udah boleh diketik nih, udah boleh diketik kalau mau ada pertanyaan apa segala macem gitu ya. Dan nanti kita bertiga akan menjawab sebisa mungkin yang kita tahu ya. Oke, apalagi di sini ada Pak Rahmat, seorang apoteker ya, dan Ibu Silvi. Ibu Silvi itu luar biasa juga pengalamannya di bidang nutrition ya. Jadi ngerti lah istilahnya, saya yakin banget dengan pengalamannya beliau itu luar biasa banget ya. Mungkin Brother Sister juga ada saya review ulang ya, bahwa kan kita hidup dengan kondisi yang seperti saat ini ya, kita maunya sehat secara natural ya, benar nggak? Tapi sehat secara natural bukan berarti ya, waduh langsung udah ada pertanyaan ya, siapa kapan waktu terbaik kita minum Alpha Meta? Wih, keren banget. Ini antusias ya. Boleh tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan, virtual tepuk tangan nih, saya kasih tepuk tangan. Yeay. Gila, amazing banget ya, memang harus forum seperti ini harus sering-sering dibuat ya, karena saya yakin banget banyak pada sistem di luaran yang penasaran ya, benar gak? Karena selama ini udah mengikuti produk workshop, apa segala macamnya gitu ya. Saya langsung jawab aja deh, ya, jadi nggak usah berpanjang-panjang lebar lagi, ya. Takutnya nanti waktunya singkat kan ya, benar gak? Kapan terbaik kita minum Alpha Meta? Oke. Kalau saya pribadi, nanti saya sharing dari sisi saya, nanti Pak Rahmat sama Bu Silvi sharing juga dari sisinya mereka ya. Kalau saya minum Alpha Meta itu biasanya di pagi hari, ya, pagi hari perut kosong sebelum melakukan aktivitas, biasanya bangun. Oke, ini kebiasaan yang biasa saya lakukan setelah bangun pagi. Biasanya saya minum 2 gelas air putih, ya, 2 gelas air putih, udah hangat biasanya ya, ditambahin air hangat, gitu kan. Setelah minum itu biasanya tuh yang terjadi adalah saya pribadi ke ini ya, buang air kecil ke belakang, itu banyak ya. Nah setelah itu saya biasanya bikin Alpha Metanya, oke, Alpha Metanya. Dan sebenarnya tidak ada patokan sih, tapi kalau saya pribadi saya mau kerja sel saya maksimal ya, karena kan Alpha Meta itu adalah food for the cell. Jadi pagi hari itu biasanya penyerapan tubuh kita tuh lagi butuh kan, biasanya lapar lah apa segala macamnya. Jadi saya biasanya minumnya di pagi hari. Ya, nah kalau ada beberapa orang yang melakukan namanya detox atau belum pernah melakukan detox dengan Alpha Meta, biasanya kita sarankan untuk melakukannya 3 kali sehari minimal, ya minimal 3 kali sehari. Jadi biasanya setengah jam sebelum makan itu kita bikin dulu, ya. Tujuannya apa? Karena kan Alpha Meta itu kan sebenarnya organic brown rice alpha PSP-nya yang bagus banget ya, polisakarida peptidanya. Jadi itu kandungannya itu sebenarnya ada di dalam nasi yang kita makan. Nah kalau saya menganggap bahwa itu tuh menggantikan, ya tetap saya makan nasinya yang padat. Kalau saya pribadi saya udah mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir ini saya makannya adalah nasi merah. Ya jadi itu yang saya gantikan. Tapi Alpha Meta saya selalu minum biasanya setengah jam sebelum makan siang. Ya kalau sebelum makan siang, sebelum makan malam juga seperti itu. Nah, pertanyaannya di tengah-tengah, boleh nggak minum? Boleh aja, Brother Sister. Ya, saya punya pengalaman beberapa teman saya yang kerjanya load-nya cukup tinggi, sehari itu bisa 5-6 kali. Ya, bisa ini apa? Bisa aja dilakukan seperti itu gitu. Ya, jadi memang tidak ada takaran khususnya waktunya ya, waktu yang kapan yang terbaik gitu kan? Enggak kalau saya bilang. Tapi kalau yang rutinitas yang saya lakukan pagi hari itu saya selalu bikin Alpha Meta seperti itu. Ya, nah mungkin Bu Silvi atau Pak Rahmat, ya boleh, ada sharing juga. Boleh saya ini sedikit mungkin berkaitan dengan pertanyaannya karena mengenai Alpha Meta ya, Pak David. Mungkin saya sedikit bisa kasih gambaran apa sih sebenarnya nutrisi itu ya. Sebenarnya nutrisi itu adalah suatu elemen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk proses dan fungsi tubuh. Jadi kalau kita organ-organ tubuhnya mau berfungsi dengan baik, enzim-enzimnya bekerja dengan baik, itu butuh nutrisi. Nah, sebetulnya yang ditanyakan Pak Julianta Tata, tadi betul kata Pak David, minum Alpha Meta itu sebelum makan atau perut kosong. Kenapa? Sebetulnya kan kita
manusia ini beraktivitas satu harian itu membutuhkan energi. Energinya minimal tuh kalau 36 ATP gitu ya, satuan energinya. Nah, sayangnya kalau kita makan bukan alfa meta, makanan yang kita makan sehari-hari itu makanan yang rantainya panjang, sehingga untuk diserap oleh sel tubuh kita itu butuh energi paling enggak 35 ATP untuk jadi mengeluarkan energi untuk menghasilkan energi 36. Sehingga apa yang terjadi, banyak orang itu tekor gitu ya, tabungan energinya tekor, apa istilahnya, sehingga apa? Sehingga perbaikan jaringan tubuh, regenerasi selnya itu lambat gitu. Bahkan bisa terjadi kebocoran usus sehingga bisa mengakibatkan leaky gut, ya problem-problem itu kan dimulai dari pencernaan kita ya, dari kebocoran usus itu merupakan problem penyakit degeneratif saat ini. Nah, kalau kita minum alfa meta, makanya dikatakan sebagai alfa meta ini adalah superfood ya, makanan yang sangat super. Kenapa? Karena alfa meta itu ada kandungan alfa PSP. Alfa PSP adalah alfa polisakarida peptide yang dimana rantainya itu sangat pendek, sehingga pada saat kita konsumsi itu langsung diserap oleh sel tubuh kita dan menghasilkan 36 energi. Nah, untuk menyerapnya itu tidak dibutuhkan energi. Nah, ini luar biasa ya. Makanya kenapa kalau orang minum pagi alfa meta itu energinya langsung dapat 36. Nah, yang disarankan oleh penemu alfa meta bahwa kita ini disarankan untuk minum 3 kali sehari pada saat perut kosong. Supaya apa? Supaya tadi perbaikan sel semuanya itu terjadi dulu ya. Sel itu dibenerin 3 bulan perlu waktunya, minimal 3 bulan. Tapi kalau orang-orang setelah 3 bulan penyakitnya itu belum beres gitu ya, kalau yang penyakitan ya. Tapi kalau yang relatif sehat 3 bulan, habis itu maintenance sehari sekali. Tapi kalau saya sekarang dalam kondisi era COVID seperti ini, saya 3 kali sehari sebelum makan. Jadi sebelum saya isi dengan makanan, supaya apa? Dicerna dulu, diserap dulu alfa meta ke dalam sel kita. Sehingga bagus banget, metabolisme tubuh itu bekerja dengan sempurna, energi kita juga bagus, jadi itu ke kulit lah, ke organ tubuh lah, semua sel paru-paru, sel jantung, sel otak, seluruh sel tubuh kita itu dijaga dengan baik dengan konsumsi alfa meta. Gitu Pak David, mungkin menambahkan dari yang tadi disampaikan Pak David ya. Jadi konsumsinya sebelum makan, gitu. Wow. Saya mau menambahkan Pak David dari sisi farmasi ya. Jadi mungkin ini bisa jadi pengetahuan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih misalnya Bapak Ibu bisa tahu kenapa misalnya ini hubungannya dengan obat, begitupun dengan makanan. Jadi makanan dan obat itu kurang lebih sama saja sebenarnya dalam tubuh itu kurang lebih ya. Jadi seperti ini, sebenarnya ini berhubungan dengan dosis. Berhubungan dengan dosis, kenapa makanan itu alfa meta sebetulnya seluruh makanan yang sifatnya membantu itu sebaiknya itu sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Ini hubungannya dengan absorpsi, dengan penyerapan. Pada saat misalnya lambung kita kosong, maka penyerapannya itu akan maksimal karena nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ngehalang. Tapi ada obat-obat tertentu atau makanan tertentu yang dia sifatnya mengiritasi lambung. Nah, pada saat kita ketemu dengan obat-obat atau apapun yang bersifat mengiritasi lambung, maka makannya jadi sesudah makan. Dengan tujuan apa? Supaya meminimalkan efek samping. Seperti itu. Sehingga alfa meta ini sangat bagus dimakannya sebelum makan karena dia akan diserapnya lebih maksimal dibandingkan dengan sesudah makan. Walaupun kalau misalnya karena misalnya kita kelewat udah makan kemudian makan alfa meta itu juga nggak masalah. Cuman ini ada proses, ada namanya onset. Onset itu adalah proses penyerapan dari dimakan sampai dia berefek. Itu namanya onset. Dan yang menarik dari alfa meta ini, dia punya efek. Karena dia punya partikelnya sangat kecil, dia 30 detik itu langsung diserap tubuh. Beda dengan kalau kita makan. Kalau kita makan itu, dia harus lewat sistem pencernaan secara normal. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, baru dia masuk ke tubuh. Sama seperti obat seperti itu. Tapi kalau alfa meta ini, karena dia punya partikelnya sangat kecil, dia di mulut aja sudah diserap. Itu mirip dengan kelompok jenis obat-obat jantung yang disimpan di bawah lidah. Kenapa di bawah lidah? Karena di bawah lidah kita tuh ada pembuluh darah yang besar di situ. Nah, sehingga kalau alfa meta itu diminum secara sebelum makan, itu efeknya akan sangat bagus seperti itu. Jadi kenapa itu alasannya ya, reason behind kenapa alfa meta itu diminum tuh sebelum makan.
Dan kemudian karena alfa meta ini sifatnya dia nutrisi, jadi dia tidak ada dosis yang benar-benar yang strict seperti obat. Karena di alfa meta ini tidak mengenal namanya dosis toksik, keracunan, kemudian menyebabkan kematian, enggak gitu. Sehingga kalaupun misalnya orang berlebih, misalnya pada saat kondisinya orang drop, makin banyak konsumsi itu makin bagus gitu. Jadi nggak ada dosis secara saklek seperti itu. Beda dengan obat. Misalnya kalau obat minum sehari 3 kali, itu artinya kalau saya sendiri biasanya saya kasih tahu ke pasien saya, biasanya saya kasih tahu kenapa mereka minum sehari 3 kali. Karena sebenarnya itu hubungannya dengan konsentrasi obat di darah. Jadi kadar obat di darah sebenarnya. Jadi misalnya 3 kali berarti 24 jam itu dibagi 3. Jadi setiap 8 jam sekali. Karena tujuannya apa? Supaya konsentrasi obat dalam darah itu dia ada dalam namanya efek terapeutik atau efek pengobatan, dosis pengobatan. Karena dalam obat ada dosis minimal, dosis pengobatan, ada dosis maksimal, ada dosis toksik, ada dosis letal yang menyebabkan kematian. Nah, alfa meta ini tidak mengenal ini, sehingga ini makin banyak makin bagus. Jadi mungkin itu tambahannya, sehingga prinsipnya adalah alfa meta ini itu dikonsumsi yang terbaik itu sebelum makan, karena absorpsinya, penyerapannya akan lebih maksimal. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Oke, wah, thank you ya, Bro Pak Rahmat dan Ibu Silvi nih. Jadi brother sister yang hari ini ikut event ini lengkap nih ya, dari sisi nutrisi ada. Ya dari sisi obat ya, apoteker nih ada ya. Jadi saya bilang good banget ya. Oke, ini ada langsung pertanyaannya banyak banget nih ya. Tadi ada yang bertanya bahwa apakah alfa meta ini termasuk kategori obat, susu atau nutrisi? Ya, obat, susu atau nutrisi. Makanan ya, harusnya benar ya, makanan sel ya. Nutrisi, betul, makanan. Makanya terdaftarnya di BPOM. Bukan obat. Bahkan bukan suplemen juga. Kadang orang suka salah mengira ya, Pak David. Jadi dikira ini suplemen, bukan. Ini makanan, justru basic need yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup gitu ya, manusia terutama gitu ya. Jadi sebetulnya itu kategorinya nutrisi, makanan. Nutrisi ya, nutrisi untuk tubuh kita bukan ya. Obat. Bukan ya, obat, bukan obat, juga bukan suplemen, bukan tambahan ya, malah harus makanan ya. Bukan susu ya? Juga, makanan. Ya. Bentuknya seperti susu gitu ya, tapi bukan susu. Iya. Ya. Oke, ini melanjutkan alfa meta dulu nih ya, karena ada yang bertanya tentang alpha spin juga, ini menarik ya gitu loh. Jadi ini ada yang bertanya tentang alfa meta juga dari English Room ya, English Zoom bahwa bertanya sebenarnya alfa meta itu di labelnya Indonesia tulisnya adalah red rice gitu ya, tapi kita bilangin dari brown rice. Sebenarnya red rice atau brown rice? menarik. Sebenarnya ekstrak brown rice, tapi kadang-kadang orang di Indonesia itu bukan mengenal brown rice, tapi mengenalnya red rice. Maka seringkali disebut sebagai red rice. Iya. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong dari originalnya Thailand itu adalah ekstrak brown rice. Brown rice. Hanya masalah istilah aja ya. Karena orang Indonesia kayak saya makan tadi saya sebut saya makannya nasi merah, bukan nasi coklat ya. Ya, itu tuh ada yang nanya gini waktu itu Pak David, mungkin supaya berkaitan dengan brown rice ya. Tanya, kenapa sih jauh-jauh dari Lembah Siam Thailand gitu loh? Apakah sama dengan beras-beras yang ada yang lainnya? Beda banget ya. Ya bedanya langit dan bumi kalau saya yang mengatakan gitu. Karena apa? Karena di sana tanahnya itu alkalin atau basah, sehingga alfa PSP, kandungan ekstraknya alfa PSP-nya itu tuh the best gitu. Saya bisa mengatakan ini the best lah, the best in the world, makanan untuk sel tubuh kita yang terbaik gitu ya. Karena ada kandungan glutathione alami, jadi kolagen alami bahkan gitu ya, segala sesuatu yang alami itu ada di Lembah Siam yang di mana tanahnya itu basah gitu, alkalin ya. Mungkin zaman dulu ya ratusan tahun yang lalu itu terjadi tsunami, kemudian tumpahlah ya mineral-mineral yang zat-zat yang bagus ke dalam tanah sana gitu. Kayak gitu sih Pak David. Ya, kita ngerti lah ya bahwa Thailand itu kan kalau kita bilang di dunia terkenal kan bahwa negara penghasil beras terbaik gitu. Beras Thailand gitu ya, pasti bukan berarti Indonesia enggak gitu loh, tapi yang kita tahu bahwa memang Thailand itu adalah negara penghasil beras terbaik ya, salah satu yang terbaik gitu ya. Sudah gitu diolahnya itu loh Pak, yang penting. Diolahnya itu dia tuh diekstrak ya. Istilahnya
dihidrolisa itu tanpa bahan kimia. Jadi 100% organik, bahkan organiknya itu bukan cuma hasil akhirnya, tapi mulai dari pembibitannya, proses-prosesnya itu sampai kemasan itu sampai jadinya itu semuanya organik gitu loh. Makanya mendapatkan sertifikat USDA organik dan juga European kan, itu kan luar biasa ya Pak. Penelitiannya sekian puluh tahun loh, benar-benar terbukti secara klinis. Jadi inilah makanan kita seharusnya gitu loh. Ya, jadi gini Pak David mungkin tambahan bahwa mungkin sebenarnya semua produk yang sifatnya natural itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tanah itu pengaruh sekali. Jadi misalnya sekalipun bahannya sama tuh di Thailand, bibitnya sama persis tuh. Tanam di Indonesia beda. Gitu karena memang ini sangat dipengaruhi. Ini juga salah satu kenapa sih tempat itu menentukan sumbernya dan dari mana tuh menentukan. Jadi nggak bisa gampang dengan gampangnya gitu, seperti itu. Itu karena sifatnya bahan alami begitu. Memang seperti itu gitu, yang sangat ditentukan sekali oleh tempat di situ, dari diceritakan tentang basah dan sebagainya, itu sangat menentukan kalau untuk produk-produk yang sifatnya natural. Karena hubungannya dengan bahannya. Kemudian juga tadi cerita ya, ada hidrolisis, air, lisis itu dia dipecah, jadi dipecahnya dengan menggunakan air, dan dia ada proses stabilisasi. Itu high tech, itu nanoteknologi. Dan itu yang buat orang-orang farmasi yang teknologi itu ngerti banget bahwa itu bukan proses yang mudah. Karena kelebihan si alpha meta itu kan dia punya partikelnya kecil, jadi dia mudah diserap sebenarnya. Jadi kalau protein yang kita makan kan dia partikelnya banyak, protein, kemudian karbonnya dia rantai panjang sehingga harus lama prosesnya. Nah ini enggak gitu. Dia siap langsung diserap tubuh, itu yang menyebabkan kenapa proses absorpsinya itu cepat gitu. Karena dia itu udah jadi di luar, namanya prosesnya in vitro. Jadi dia diproses di luar tubuh. Ada in vivo di tubuh, ada in vitro. Nah ini diproses di luar. Jadi pada saat masuk itu udah jadi. Itu yang disebutkan apa sampai bisa Pak David, Pak Rahmat, kalau kita demo alpha meta ya, dalam 30 detik ya, itu signifikan banget. Energinya beda banget, before sama after. Saya banyak menemukan orang-orang yang sakit itu benar-benar yang sakit di lapangan ya. Itu minum tuh kelihatan banget wajahnya jadi lebih segar, lebih kelihatan dalam beberapa saat, karena memang saya terjun langsung di lapangan dengan ketemu dengan orang-orang cancer, orang-orang stroke gitu. Itu ngebantu banget gitu. Jadi benar-benar bagus. Jadi mungkin itu tambahannya Pak. Nah ini ada pertanyaan nih, nanti saya langsung bacain pertanyaannya karena berhubungan dengan obat kan. Apakah alpha meta ini kontradiksi dengan obat-obatan? Dia ada pertanyaan seperti itu. Terus apakah bisa diminum bersamaan dengan obat dan apakah boleh diberikan untuk bayi? Ya. Nah terus ini ada pertanyaan menarik juga nih. Jika alpha meta bisa diserap dalam waktu 10 detik, kenapa harus minumnya 30 menit sebelum makan? Oke, saya sharing sedikit sebentar tentang yang ini ya. Gini, yang tadi saya bilang orang punya preference masing-masing ya. Contoh, kalau saya minum jus juga seperti itu. Saya biasanya minum jus, saya kasih jeda ya, orangnya gitu, kasih jeda. Karena kan perlu digest. Kalau saya pribadi gitu, dan lagi kebayang nggak ya saat kita minum 1 gelas alpha meta gitu ya, habis gitu langsung makan gitu. Pasti nggak enak. Kalau saya bilang hanya masalah preferensi aja ya. Jadi kalau saya biasanya jarakin. Wah, kadang-kadang 15 menit supaya mulutnya juga udah lebih enak, tubuhnya lebih enak. Setelah itu makannya juga lebih enak. Kalau saya pribadi gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak patokan khusus. Apakah harus 30 detik dihitungin gitu pakai stopwatch? Enggak. 30 detik itu gini Pak David. 30 detik itu hitungannya molekul. Itu kan 1 gelas itu berapa juta molekulnya. Jadi nggak langsung masuk gitu. Jadi ada proses juga dia harus diabsorb. Jadi hitungan 30 detik itu dia 1 molekul masuk, tapi kan dia antri. Kan banyak yang dimakan kan. Makanya tetap ada waktu. Karena kalau misalnya pengalaman saya di lapangan, kalau orang dia makan alpha meta, minum alpha meta, sekarang makan itu nggak ngaruh. Tapi kalau orang makan alpha meta, kasih jeda setengah jam atau 1 jam, biasanya nggak kenyang. Makanya dia makannya juga agak berkurang biasanya begitu. Kalau misalnya orang itu memang secara sel dia butuh cukup gitu ya ininya, kebutuhan gizinya. Tapi sebaliknya kalau dianya justru butuh banyak, dia akan melakukan konsumsi lebih banyak karena konsep alpha meta itu homeostasis namanya. Jadi tubuhnya yang menyesuaikan diri, tubuhnya yang
yang meminta pengennya idealnya tuh gimana sih gitu. Jadi si tubuhnya yang meminta. Jadi setiap orang juga kadang-kadang ada variasi-variasi itu, jangan kaget gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi mungkin ada tambahan pertanyaan tentang yang obat ya. Jadi intinya alfa meta dengan obat itu nggak ada masalah, karena kan kita makan nasi juga kan nggak ada masalah gitu. Jadi memang ada konsep interaksi obat dan makanan, tapi dalam hal ini alfa meta bersifat lebih relatif, lebih tidak bereaksi, nggak ada masalah jadinya. Jadi kalau misalnya orang itu konsumsi obat, tetap aja seperti biasa. Alfa meta itu akan membantu memperbaiki proses metabolismenya, karena dia akan mengaktifkan enzim dan hormon, di mana si enzim dan hormon ini yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan proses pencernaan, proses metabolisme di tubuh gitu. Jadi kalaupun misalnya berbarengan dengan obat itu nggak ada masalah gitu. Gitu pertanyaannya Pak. Malah dia membantu ya, karena yang kita dengar ya, banyak orang yang mengalami kondisi diabetes ya, pada saat dia mengkonsumsi alfa meta itu setelah otomatis pasti harus dikonsultasikan ke dokternya kan. Setelah konsumsi alfa meta sekian lama malah obatnya mulai dikurangin. Itu kita dengar testimoninya kan banyak sekali seperti itu ya, benar nggak? Gitu. Justru sebetulnya Pak David, kalau orang sakit justru harus minum obat, minum alfa meta. Karena apa? Karena kan kalau dia dikasih obat, artinya kan obat itu untuk menyembuhkan gitu ya, membantu kesembuhannya. Nah, dengan kalau pencernaannya bagus, artinya obat itu akan bekerja juga gitu. Ya. Jadi ada yang dari selnya disembuhkan, istilahnya sumbernya ya, karena kan sumbernya ada di selnya kita ya. Ditambah lagi dengan obat itu sendiri. Jadi memang harus berbarengan ya. Jangan salah kaprah juga bahwa alfa meta ini adalah obat, bukan gitu ya. Jadi memang ini membantu dari dalam gitu ya. Nah, lalu ini ada pertanyaan juga tentang kita bahas alfa meta dulu nih sedikit ya. Nanti habis ini kita beralih ke produk lain, atau memang kalau mau nyambung alfa meta lagi juga boleh, nggak apa-apa. Ya cuma maksud saya sekalian dibahas gitu ya. Karena ada pertanyaan yang bagus juga, yang menarik ya. Jadi hal-hal yang bagaimana yang dapat mengurangi manfaat si alfa polisakarida peptida ini dalam alfa meta itu, maksudnya yang harus dihindarin. Nah, kalau saya pribadi ya, ini pengalaman pribadi saya sharing. Kalau saya awal-awal minum alfa meta nggak ada masalah, ya karena rasanya menurut saya oke aja gitu. Tapi ada orang-orang yang nggak suka, ya benar nggak, di lapangan kita ketemu banyak yang kayak gitu kan. Termasuk awalnya anak saya juga begitu. Nah, saya akalin, maksudnya akalin dalam arti apa? Saya campur dengan sesuatu ya. Nah, tapi ini sesuatunya itu adalah kalau buat saya yang saya tahu adalah tidak boleh manis. Ya, tidak boleh manis. Contoh dia bilang, alfa meta rasanya begitu nih ya, plain banget gitu ya. Saya mau tambahin gula boleh nggak? Tambahin madu boleh nggak? Segala macam. Saran saya tidak gitu loh. Jadi kalau saya biasanya saya dulu ya awal-awal saya tambahin susu tapi yang plain. Ya plain, susu plain, dan itu biasanya sedikit aja, sebenarnya hanya mengurangi rasanya aja ya. Atau saya campurin di nasi ya, di waktu lagi mau masak nasi itu saya taburin di atas ya gitu. Nah, atau saya bikin lebih encer ya, mungkin kalau lebih kental ya, air lebih sedikit itu kan rasanya lebih gimana gitu ya, benar nggak? Nah, kalau saya bikin lebih encer gitu loh. Jadi saya bilang saya nggak campur-campur dengan gula atau dengan dengan madu, dengan apa, orang bilang boleh nggak dicampur gini segala macamnya gitu loh. Kalau saya pribadi saya nggak ya gitu. Jadi that's my experience ya, itu pengalaman saya. Jadi saya nggak campur karena kalau buat saya itu akan merusak si kandungan alfa metanya itu sendiri, si alfa PSP-nya sendiri gitu loh. Ya kan, karena yang bagus sebenarnya kan polisakarida peptidanya loh gitu loh. Alfa polisakarida peptida yang kita mau ambil ya, bukan sekedar makan nasi doang. Kalau makan nasi dicampur lauk enak gitu ya, tapi kalau saya maunya ambil kandungan polisakarida peptidanya gitu. Ya, nah mungkin Bu Silvi atau Pak Rahmat bisa kasih ini ya pengalaman. Mungkin ini yang pertanyaan boleh diminum bersamaan dengan obat udah ya. Kontradiksi dengan obat tadi udah. Apakah boleh diberikan untuk bayi? Justru bagus banget. Kenapa? Karena gini, pada saat kita lahir waktu bayi lahir itu dia punya stem cell yang cukup banyak, stem cell ya.
Tapi begitu udah teenager, udah remaja, udah tua, apalagi yang sangat tua, itu stem cell-nya pada tidur, hibernate apa ya istilahnya ya. Bahkan mati istilahnya stem cell-nya. Nah, kalau dari bayi, bahkan dari kehamilan sebetulnya ya. Jadi janinnya itu kualitasnya bagus. Nah, itu terus akan dijaga stem cell-nya. Jadi pada saat nanti dia tua, itu nggak perlu terapi stem cell. Kan banyak ya sekarang namanya terapi stem cell. Nggak perlu, karena stem cell-nya itu udah dikasih makan terus dengan alpha meta. Ini saya sampaikan pada saat saya belajar dengan penemunya alpha meta. Itu kan salah satunya adalah Dr. Somchai ya. Dia ahli beras tapi juga ahli stem cell, dan Dr. Mark Smith. Sampai Dr. Somchai waktu itu ngomong begini loh, alpha meta itu benar-benar why, kenapa lu mesti terapi sel kalau bisa kasih makan selnya dengan alpha meta, karena artinya stem cell-nya dibetulin. Bahkan dia tuh mengatakan sesuatu yang menurut saya amazing banget ya. Dia bilang ini, saya ngomong ke anak saya, dia bilang gitu ya. Dia penemu alpha meta loh. Kalau saya sakit dan alpha meta sudah tidak bisa menyembuhkan saya, jangan bawa saya ke dokter atau ke rumah sakit. Karena artinya itu waktunya Tuhan buat saya, dia bilang gitu. Saya waktu ngomong begitu ya, ini saya sharing ya. Saya bilang luar biasa ya, sampai dia bilang berarti kan kita bisa menjaga sel kita itu, karena usia kita nggak pernah tahu. Tuhan bisa panggil anytime. Tapi sepanjang usia kita itu, kan kalau bisa sehat alami, itu kan luar biasa ya. Dibandingkan dengan sehat, kadang-kadang kan orang sehat, tapi makan obat ya. Obatnya segetong gitu ya. Sehat karena something gitu loh. Kalau alangkah bagusnya gitu kan, semua orang juga pengen sehat pasti. Kalau bisa sehat, dan itu yang saya praktekin juga, Pak David. Udah hampir 10 tahun ini saya minum alpha meta non-stop, nggak pernah berhenti. Jadi puji Tuhan nggak pernah sakit yang parah gitu ya. Syukur banget. Nggak pernah, hampir 7 tahun malahan nggak pernah sakit. Bahkan batuk, pilek, flu, nggak pernah. Tapi kadang-kadang gini, kita lagi dalam gejala kayak bersin, kok tiba-tiba bersin, biasanya nggak pernah bersin ya. Nah itu tuh langsung alpha metanya tuh jangan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan saya bisa 5 kali loh. Karena apa? Nah tadi ada sesuatu yang harus dilawan dari dalam tubuh kita. Gitu. Jadi sebenarnya justru bayi kasih minum alpha meta gitu. Bagus banget tambahan ya Pak David. Jadi bayi jangankan bayi, ibu bayinya masih di perut aja tuh bagus banget. Banyak testimonial yang ibunya itu konsumsi alpha meta, bayinya tuh sangat sehat. Itu banyak banget. Artinya benar-benar selnya itu benar-benar bagus. Nah, mungkin ini tambahan sedikit tentang teknis minum alpha meta ini berdasarkan pengalaman saya gitu. Jadi si alpha meta ini karena dia ada karbohidrat, kemudian dia ada sifatnya itu ada sifat higroskopis. Ada nyerap air. Sehingga disarankan minum alpha meta itu memang minum air lebih banyak. Jadi kenapa? Karena ada sebagian orang, beberapa pasien saya itu dia jadi susah BAB. Minum alpha meta jadi susah BAB. Ada orang yang jadi lancar, tapi juga ada orang yang jadi susah BAB. Kenapa? Karena itu kurang air. Jadi kalau orang konsumsi alpha meta, itu minum airnya lebih banyak. Kenapa? Itu akan memperbaiki metabolisme secara keseluruhan. Itu jadi hubungannya dengan metabolisme, karena diperbaiki ya butuh air, karena air itu pembawanya untuk zat gizi yang masuk ke dalam sel tadi. Nah kemudian ini pengetahuan juga tentang alpha meta yang karena di lapangan tuh banyak banget pertanyaan begini, alpha meta kalau sakit ginjal boleh nggak minum alpha meta? Kalau sakit jantung boleh nggak minum alpha meta? Kalau sakit ini boleh nggak minum alpha meta? Kalau sakit ini boleh nggak minum alpha meta? Nah, saya kan Pak, ini biar menjawab semuanya nih. Karena ada orang di baru ada pertanyaan nih ya. Boleh nggak kontrol ke dokter jantungnya diganti dengan alpha meta? Nanti saya pakai obat dewa gitu ya. Kontrol ke dokter tetap kontrol, Pak. Tapi tetap minum alpha meta. Tidak menggantikan kontrol, karena alpha meta ini sesuatu yang dikonsumsi, kontrol dokter ini. Sebenarnya ke dokter itu sebetulnya apa sih? Kontrolnya sebenarnya tindakan kemudian dikontrol karena mereka yang paham gitu, seperti itu. Nah kemudian gini, jadi konsep sakit itu kan seperti ini. Kenapa orang itu sakit? Karena orang itu sakit itu terjadi karena ada organ yang sakit. Organnya yang sakit itu karena jaringannya sakit. Jaringannya sakit itu karena selnya sakit. Nah sel yang sakit ini kalau selnya itu ada di jantung namanya sakit jantung. Kalau organnya itu jantung. Kalau selnya di ginjal namanya sakitnya ginjal. Kalau di kulit sakitnya sakit kulit. Nah alpha meta ini adalah makanan sel. Karena sakit itu
terjadi karena si sel itu kekurangan makan sebenarnya. Dia itu kurang gizi sebenarnya, karena makanan yang kita makan itu kan makanan untuk perut aja, dan itu belum tentu dia diserap sampai tubuh sampai benar-benar masuk ke dalam sel. Karena di tubuh si sel itu di dalamnya ada organel sel. Organel sel itu di dalamnya itu namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah PLN-nya. Kalau di rumah itu kayak gardu PLN listriknya. Nah, kalau ini mati, maka listrik di rumah kan mati. Handphone nggak bisa hidup, wifi nggak bisa hidup, AC nggak bisa hidup, TV nggak bisa hidup, lampu nggak bisa hidup. Nah, kondisi itu kita sebut namanya disfungsi metabolik. Metabolisme yang terganggu. Nah, 85% penyakit itu selain 15%, kalau 15% itu infeksi. Nah, 85% penyakit itu disebabkan karena disfungsi metabolik. Metabolismenya yang terganggu. Nah, si alfa meta ini dia memperbaiki metabolisme dengan cara apa? Dia memberikan dengan cara dia bekerja di mitokondria tadi. Karena dia menghasilkan, tadi Bu Sylvie jelaskan bahwa dia menghasilkan 36 kali energi lebih banyak dibandingkan energi yang dimakan dari karbohidrat biasa. Jadi dia bisa memperbaiki itu sehingga apa yang terjadi? Misalnya contoh, selnya misalnya normalnya bulat begini. Kemudian karena dia kelaparan, lama-lama jadi mengecil seperti ini. Kalau mengecil seperti ini, apa yang terjadi? Fungsinya nggak maksimal. Nah, kalau misalnya ini dia dikasih makan, maka yang terjadi, dia akan kembali lagi ke semula, sisanya. Nah, kalau dia fungsinya kembali sesemula, ya udah fungsinya jadi normal. Produksi hormonnya jadi bagus, kemudian produksi enzimnya jadi bagus, jadi kemana-mana efeknya. Nah, sehingga pada saat orang itu konsumsi alfa meta, yang terjadi, selnya jadi sehat. Kalau selnya jadi sehat, organnya jaringannya jadi sehat, organnya jadi sehat, orangnya jadi sehat gitu. Jadi bisa bertanya kemana-mana. Dua hal yang perlu diperhatikan di alfa meta itu ada dua sebenarnya kelebihan di alfa meta itu. Pertama, dia di energi, dia energinya 36 kali lebih banyak. Yang kedua, alfa meta ini dia mengaktifkan enzim dan hormon. Di mana enzim dan hormon ini adalah komponen yang sangat penting di dalam tubuh. Kalau orang enzimnya 0, itu mati. Kalau orang hormonnya berkurang, metabolismenya keganggu. Misalnya contoh, orang usia dari bayi sampai 30 tahun, makan nasi satu piring, ya badannya tetap aja langsing. Tapi di atas 30 tahun, makanya tetap segitu, minum air aja jadi daging. Kenapa? Metabolisme yang keganggu sebenarnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena hormonnya itu yang masalah gitu. Nah, pada saat orang itu konsumsi alfa meta, yang terjadi si hormonnya tadi, karena si selnya dia jadi bagus, jadi kembali normal, maka dia akan produksi hormon lagi lebih baik. Nah, sehingga banyak sekali, dan hormon ini kok jumlahnya sangat sedikit, tapi dia akan berpengaruh ke seluruh bagian tubuh. Saya punya banyak kasus tuh yang tiroid. Orang yang kena tiroid, konsumsi alfa meta itu stabil tuh. Apa ada istilah lupa apa namanya gitu, itu stabil. Benar-benar kondisinya jadi benar-benar sangat fit. Karena memang si alfa meta itu seperti itu cara kerjanya. Jadi benar-benar akan sangat membantu sekali bagi siapapun orang yang sakit apapun, ini akan sangat membantu. Tapi tadi ini tidak menggantikan peran dokter. Dokter itu dia bantu untuk kontrol, dia bantu untuk tindakan. Itu tindakan nggak bisa digantikan. Kontrol juga nggak bisa digantikan. Tapi alfa meta itu sangat membantu. Makanya tetap pada saat misalnya orang itu konsumsi obat, kemudian minum alfa meta, saran saya tetap dia akan konsultasi dengan dokternya, kontrol. Nah, nanti yang menentukan misalnya obatnya dikurangin dosisnya, misalnya yang tadinya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari, itu jangan ngarang. Jangan kita sendiri yang berhenti. Jangan jadi dokter sendiri ya. No, salah hal gitu. Nah, tapi kita konsultasi dengan dokter, cerita sejujurnya gitu bahwa kondisi saya konsumsi obat dari dokter seperti ini, kemudian juga saya konsumsi ini, ternyata saya merasa lebih baik. Nah, dokter akan tahu apa yang diperiksa, apa yang dites. Mungkin tes labnya, tes gula darahnya, tensinya segala macam. Dia akan tahu pada saat dia tahu, oh ini mulai membaik nih. Makanya yang akan mulai dihentikan itu obat, bukan alfa meta. Seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya itu pertanyaan itu pengobatan, maka alfa meta itu bisa dibantu untuk apapun, tapi bahasanya jangan pengobatan. Karena kalau kita ngomong pengobatan, teman-teman apoteker saya bakal protes. Nggak boleh begitu, bahasanya lain.
beda satu kata aja bisa jadi masalah gitu. Makanya istilah yang saya selalu katakan adalah ini membantu proses pemulihan. Yes. Makanya kita sebut dengan konsepnya natural health. Ya. Natural itu kan alami. Atau self healing. Ya. Tubuhnya sendiri yang menyembuhkan. Jadi jangan sekali-kali kita ngomong bahwa alpha meta itu obat membantu menyembuhkan, jangan pernah. Ya. Tapi kita bilangnya adalah membantu mempercepat proses pemulihan. Karena konsep tubuh kita itu sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan self healing, penyembuhan sendiri. Dokter yang terbaik adalah tubuh kita sebenarnya, bukan dari luar. Karena obat-obatan itu membantu menghilangkan simptom, menghilangkan sakitnya. Contoh orang pusing misalnya atau orang sakit dikasih penghilang sakit, dia cara kerjanya itu menekan saraf otak, saraf sakit di otak, sehingga orang sebenarnya ada rasa sakitnya masih ada karena ditekan jadi nggak sensitif. Karena dia nggak sensitif, yang terjadi apa? Dia nggak ngerasa sakit. Jadi dia ngerasa sehat. Nggak. Tapi masalahnya selesai belum tentu. Nah, alpha meta itu dia memperbaiki sisa sel yang rusaknya tadi. Sehingga untuk long term, untuk jangka panjang, sisa alpha meta ini akan sangat membantu memperbaiki kesehatan seseorang itu untuk jangka panjang. Kurang lebih gitu Pak David tambahannya. Ya. Wow. Keren nih, brother sister ya, bro and sis, dan teman-teman yang Bapak Ibu yang lagi dengerin webinar ini ya, saya yakin banyak dapat pengetahuan baru lah ya, benar nggak? Atau merefresh terus ya. Nah, tapi saya lihat nih pertanyaannya makin banyak ya. Jadi kalau saya bilang nggak apa-apa, Bapak Ibu kalau yang mau nanya aja gitu ya. Diketik di kolom chat room mau alpha meta kayak produk kita kan bukan hanya alpha meta ya, ada alpha spin, ada Vitomax ya, ada Angel Secret. Ya, ada JMS Primatras juga ya, benar nggak? Nah, ini saya balik ke atas nih, karena tadi ini ke skip ya, ada yang bertanya tentang alpha spin, ini menarik nih alpha spin ya. Jadi beliau menanyakan tentang pemakaian ya terapi alpha spin untuk penderita gangguan aritmia ya dan otot jantung yang lemah. Lalu ada kista ginjal, pembengkakan prostat, sembelit kronis, waduh ini komplit ya banget ya. Lalu berapa persen perkiraan keefektifannya? Oke. Nah, mungkin yang nanya nanti bisa juga melihat kita. Sebenarnya, brother sister, Bapak Ibu yang ada di sini ya, kita semua ada di YouTube channel kita namanya 3H Natural Health ya. Jadi Bapak Ibu, brother sister bisa lihat di sana testimoninya. Kita rutin yang Natural Health Talk seperti ini ya, produk workshop seperti ini yang menjelaskan lebih detail tentang produknya segala macamnya. Kali ini kan banyak bertanya tentang pemakaian produk ya, pemakaian produk itu sendiri gitu loh. Nah, kalau bicara alpha spin ini luar biasa ya, brother sister, kalau lihat testimoninya itu amazing ya. Jadi basically alpha spin itu dipakai di semuanya. Ya, contoh kalau lagi meeting seperti ini saya juga pakai ya. Saya bawa ya, saya taruh ya di sini karena kita tahu di sekitar kita nih ini wifi ya, pakai wifi segala macam, radiasi sebenarnya nggak bagus buat tubuh kita ya. Jadi kalau dibilang gimana nih cara pakai alpha spin ya segala macam, nah kalau brother sister lihat saya punya air ya, oh ini nggak kelihatan ya, ya di dalamnya sini ada alpha spinnya ya. Jadi kita minum satu keluarga semua airnya pakai alpha spin, kemana-mana pakai alpha spin, handphone saya ada alpha spin ya kan. Jadi penggunaannya seperti itu. Kalau ditanya bagaimana terapinya, nah buat mungkin yang punya tantangan kesehatan khusus itu bisa menggunakan namanya kuantum. Kuantum itu apa sih? Kuantum itu pasang 4 ya, pasang 4. Bahkan kalau saya bilang kalau mau energinya lebih besar lagi adalah 8 ya. 8 pakai pasangin kuantum lalu diterapi. Nah contoh terapinya seperti apa? Mungkin yang bertanya ya, Bapak yang bertanya bisa lihat di kita punya YouTube channel. Saya coba jelasin sekilas saja. Terapinya bisa menggunakan senter. Ya, bisa menggunakan senter, ya disinarin di bagian yang sakit. Ya, contoh kalau misalnya di jantung atau jantungnya lemah ya taruh di jantung. Ya, kalau ada di prostat, oke mungkin taruh di dekat prostatnya disinarin seperti itu atau ditempel seperti itu. Ya, dan of course kalau tadi kita bicara tentang alpha meta itu kan food for the cell. Ya, tadi Ibu Silvi, Pak Rahmat cerita tentang makanan ya, benar nggak? Makanan segala macamnya. Nah, untuk menghantarkan makanan masuk ke dalam sel kan perlu media. Medianya apa? Air, ya kan? Nah, air yang dilewati alpha spin ini, ya di dalam ini ada alpha spin ya kan? Ini molekulnya itu jadi kecil gitu, sehingga pada saat masuk ke dalam tubuhnya diserapnya langsung masuk ke dalam membran selnya.
Ya, jadi kan dia membawa makanannya, membawa si alpha metanya masuk ke dalam tubuh. Ya, sehingga tadi yang kita cerita dari bolak-balik adalah membuat penyerapannya selnya perbaikannya lebih cepat gitu. Nah, sekaligus karena si alpha spin ini mengandung memberikan namanya gelombang alfa, sehingga tubuh kita itu bekerja ya maksimal untuk memperbaiki selnya. Jadi self healing tadi. Ya, nah ini mungkin berkaitan dengan kalau saya baru pas operasi jantung, sekarang mengalami sakit di bagian perut, terus untuk pendarahan sekarang sudah berhenti. Kira-kira produk apa yang cocok ya gitu. Nah kalau seperti itu adalah yang kita lakukan biasanya kita combine. Orang nggak bisa, karena tadi kan Pak Rahmat cerita bahwa ini bukannya obat loh. Ya ini adalah satu paket dalam arti gini, ada food for the cell, tapi ada water for the cell-nya masuk ke dalam. Masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi perbaikannya langsung maksimal. Ya bukan hanya makanannya aja, tapi ada medianya untuk menghantarkan makanan masuk ke dalam selnya. Ya jadi seperti itu. Kalau ditanya berapa persen perkiraan keefektifannya gitu. Nah gini, setiap orang punya kondisi sel berbeda-beda, kerusakannya berbeda-beda, ya kan, kondisinya beda-beda gitu loh. Walaupun makannya sama. Walaupun mungkin ininya kegiatannya juga mungkin sama apa segala macamnya, tapi kita nggak pernah tahu kondisi sel kita seperti apa. Karena banyak orang bilang, waduh saya udah minum alpha meta 1 bulan kok nggak ada result apa-apa. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu brand sister pernah tahu nggak di dalam tubuh kita selnya rusaknya seberapa parah? Ya, saya ada satu dokter bilang begitu ya, bugar belum tentu sehat. Ini menarik nih, bugar belum tentu sehat. Berapa banyak kita lihat kesaksian, kita dengar berita ya. Sekarang yang lagi sepeda ya, benar nggak? Orang sepeda baru bilang masih sehat dong, benar nggak ya? Tapi tiba-tiba kita lihat di pinggir, tiba-tiba jatuh, serangan jantung meninggal. Nah kita kan nggak pernah tahu ya, kerusakannya seperti apa, seberapa parah, gitu loh. Jadi kalau tanya berapa persen keefektifannya, nah tinggal kita mau, apakah kita benar-benar telaten ya, istilahnya telaten, benar-benar kita konsumsi, kita pakai alatnya segala macam, kita produknya terus dirutinkan pakai, diminum segala macamnya ya. Nah itu akan menunjukkan hasil. Saya percaya itu sih. Nah kadang-kadang yang terjadi adalah mereka coba, tanda kutip mereka coba 1 minggu, 1 bulan, terus merasa tidak ada hasil, wah kayaknya nggak cocok, udah deh, saya stop deh, gitu. Sementara mereka belum melihat di dalamnya sendiri itu kerusakannya seberapa parah selnya. Ya jadi, tapi kalau Bapak Ibu lihat kita punya testimoni di 3H Natural Health di YouTube, itu mereka yang rutin pakai itu amazing banget Bapak Ibu. Amazing banget, dan ini nggak ada side effect karena kan tadi udah dibilang natural ya. Kalau contoh alpha meta adalah nasi. Ya setiap orang, saya jarang sih ketemu orang yang alergi nasi ya. Selama ini pernah ketemu nggak gitu? Jarang lah ya, saya nggak pernah lah. Sampai saya terus terang saya nggak pernah orang tanya alergi nasi, enggak gitu ya. Tapi kalau orang bilang alergi seafood atau apa, itu banyak gitu yang mengalami seperti itu. Dan kalau kita ngomong produk-produk kita tuh actually natural ya. Contoh kayak Alpha Spin, ya kan hanya seperti ini, tapi memberikan energi. Jadi sebenarnya yang membuat kita self healing itu adalah tubuh kita. Ya tubuh kita dibuat lebih bagus, kondisinya lebih enak. Jadi tubuh kita yang membuat si tantangan kesehatan dalam tubuh kita itu jadi lebih bagus gitu loh. Jadi lama-lama berkurang. Ya mungkin itu yang saya bisa sharing ya gitu. Mungkin Pak Rahmat atau Bu Silvi bisa kasih tambahan. Ya, boleh. Ya. Jadi yang tadi Pak David ceritakan itu sebenarnya balik lagi ke prinsipnya ya, bahwa Alpha Spin itu dirancang untuk kita bisa menciptakan Bama di rumah, gitu. Suara saya kedengaran nggak ya? Dengar. Kok saya kayak balik lagi? Dengar. Kedengaran ya? Jadi kalau misalnya Bama, mungkin bisa browsing ya di YouTube Bama Village gitu ya. Bama itu adalah sebuah desa di mana di sana lingkungannya itu sangat bersih ya, tidak ada frekuensi yang jelek, dan di sana orang-orang tinggal umurnya sampai 100 tahun lebih. Nah, mungkin pertanyaannya Pak Albert nih ya, bahwa ini akan kalau kita buat kuantum dengan Alpha Spin, menggunakan Alpha Spin yang tadi ditunjukkan
Pak David, itu ini ada di 4 sudut ruangan ya, dengan radius maksimal 100 kali 100 meter. Pada saat kita membuat kuantum, area kuantum, disitulah yang diciptakan namanya frekuensi kuantum energi ya, energi. Karena sebenarnya tubuh kita ini 90% adalah energi. Kalau kita bisa jaga energinya, maka tubuh itu akan berfungsi dengan baik. Nah, jadi kalau menggunakan alpha spin, pasang kuantum, itu sebetulnya sama aja seperti kita tinggal di desa Bama, di mana tubuh kita akan memiliki kemampuan lagi untuk melakukan self-healing, menyembuhkan diri. Jadi bukan alpha spin-nya yang menyembuhkan sebenarnya. Alpha spin membantu tubuh kita untuk bisa melakukan kemampuannya lagi untuk self-healing gitu. Karena kan kalau kita dengan kondisi seperti sekarang, wifi-nya kenceng banget di rumah kita masing-masing gitu ya, dengan kondisi online gini, kemudian polusinya bukan hanya polusi radiasi atau frekuensi, tapi juga polusi udara dan lain-lain gitu ya, itu membuat lingkungan kita nggak harmonis, sehingga tubuh kita sangat sulit melakukan self-healing. Jadi banyak yang jadi sakit gitu ya. Nah, dengan adanya alpha spin akan sangat membantu. Dan tadi yang kalau daerah-daerah yang sakit itu bisa dikasih torch. Jadi ini kemudian disorot lagi pakai lampu, ya pakai torch gitu ya. Gitu. Nah, berapa persen perkiraan keefektifannya itu tergantung tadi yang tubuh kita lagi balik. Kalau tubuh kita ini kemampuan self-healingnya meningkat secara baik gitu ya. Nah, itu akan menjadi bagus. Mungkin Pak Rahmat bisa tambahin dari sisi farmasi ini. Oke. Bagus sekali penjelasan. Dari sisi ini ya tentang alpha spin ya. Jadi yang saya paham begini, bahwa alpha spin ini produk yang sangat high tech. Kenapa? Ini kembali lagi ke tadi yang saya jelaskan tentang alpha meta ya. Jadi manusia itu terdiri dari organ terdiri dari jaringan terdiri dari sel. Nah, ini kalau alpha spin itu disambung lagi. Sel ini terdiri dari molekul ini terdiri dari atom ini terdiri dari proton dan elektron. Pasti ingat pelajaran SMA zaman dulu fisika atau kimia ya. Ada proton dan neutron, ada elektron di sini. Ternyata itu ada satu dokter Otto Warburg namanya, dia meneliti ternyata sel yang sehat itu putaran elektronnya itu berlawanan arah jarum jam, counterclockwise. Dan itu ada di angka -70 sampai -90 mikrovolt. Jadi ada ukurannya. Jadi setiap organ kita tuh ada frekuensinya masing-masing. Nah, pada saat si putaran elektronnya itu melemah dan hanya sampai di angka -35 mikrovolt, orang ini mengalami namanya aging, penuaan. Orang ini jadi tua, bentuknya nanti kulitnya jadi lebih keriput dan lain sebagainya. Nah, kalau dia lebih kecil, melemah lagi dan hanya di angka -15 sampai -20 mikrovolt, sel ini berubah jadi sel kanker. Bahkan pada satu titik tertentu, putarannya dia bukan -15 lagi, tapi dia jadi searah jarum jam. Nah, si alpha spin ini dia membantu memperbaiki putaran si elektron tadi. Karena si alpha spin ini dia akan membuat si sel kita, si frekuensi sel kita itu menjadi harmonis, menjadi yang semestinya. Nah, hubungannya dengan lingkungan modern saat ini, kita kan menggunakan handphone, wifi, alat fisik, komputer dan sebagainya. Itu adalah juga menghasilkan frekuensi, di mana frekuensinya itu jutaan kali lipat dibandingkan frekuensi tubuh kita. Sesama karena sama-sama frekuensi, itu pasti ada pengaruh. Sehingga kalau kita di darat itu kita bisa tunjukkan demo bahwa orang pada saat pegang handphone itu energinya lebih lemah dibandingkan orang yang tidak pegang handphone. Karena si frekuensinya itu dia mempengaruhi frekuensi di tubuh, dan efek secara langsung itu adalah efek ke darah. Jadi pengaruh si frekuensi ini itu hubungannya dengan darah, karena darah kita mengental. Kenapa? Karena ternyata si radiasi ini dia memecah air di tubuh kita. Dan tubuh manusia itu 70-80% itu komponennya air dalam bentuk darah dan cairan tubuh yang lain. Nah, pada saat itu terjadi, maka darahnya kental. Pada saat darahnya kental, sirkulasi keganggu. Pada saat sirkulasi keganggu, suplai oksigen, suplai makanan keganggu. Jadilah orang itu sakit. Sakitnya tergantung organnya di mana yang sakit. Jadi kurang lebih begitu. Nah, si alpha spin ini dia membantu memperbaiki frekuensi si sel itu, kemudian juga dia memperbaiki si air dalam tubuh. Jadi si gelombang si alpha spin ini dia merubah
merubah si air H2O-nya itu secara struktur, dia menjadi heksagonal. Jadi sudutnya jadi lebih teratur. Dan itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan efeknya ke mana? Ke tubuh kita. Karena komponen tubuh kita tuh 70-80% itu air dalam bentuk darah kan, dan cairan tubuh yang lain. Darah sendiri itu komponen airnya 97%. Hanya 3% aja komponen yang padatannya. Sehingga yang dipengaruhi oleh si alpha-spin itu adalah air dalam darah kita. Jadi selain frekuensi si tubuhnya sendiri diperbaiki menjadi lebih harmonis, juga air dalam tubuh kita juga diperbaiki. Sehingga ini juga efeknya akan membantu terapi orang untuk sakit apapun. Nah, kalau saya pribadi misalnya membantu terapi orang, itu kan caranya bisa tadi yang Pak David jelaskan, bisa dimasukkan ke dalam air kemudian diminum atau dikasih senter. Karena kasih senter itu adalah cahaya. Cahaya itu energi, dia ada foton di situ. Ada energi foton, dia akan nambah energi ke si alpha spin itu sehingga si alpha spin itu kerjanya lebih efektif. Nah, kalau misalnya memungkinkan untuk dilakukan digosok, itu juga bisa lebih baik kalau memang dibutuhkan. Karena si alpha spin ini, dia di tengahnya ada jenol begini, dan ini didesain untuk refleksi. Jadi bisa digosokkan ke bagian tubuh yang sakit atau yang pegal misalnya. Atau misalnya yang sakit jantung disimpan di daerah jantung. Ini sangat membantu. Saya punya beberapa kasus, bahkan saya sendiri pernah ngalamin satu kondisi aritmia. Jadi aritmia itu A itu tidak, ritmia itu ritmenya nggak teratur. Itu si alpha spin-nya ditempel di situ. Jadi lebih teratur. Ritmenya jadi lebih bagus. Sehingga yang terjadi orang ini jadi lebih nyaman. Biasanya begitu. Nah, misalnya orang-orang yang saya pernah bantu itu, misalnya orang-orang yang bengkak jantungnya, itu digosok di bagian tubuh yang bengkak tadi, itu biasanya jadi kempes. Kenapa? Dan di dalam kuantum ya, Pak Rahmat? Di dalam kuantum ya? Nah, di dalam kuantum apalagi? Apalagi kalau di dalam kuantum itu lebih baik lagi, karena energinya kan 4 sama 1 itu berbeda. Ya. Nah, kalau saya pribadi, biasanya begini, kalau misalnya orang itu memang nggak ada memungkinkan untuk punya hasil lebih banyak, itu makin banyak makin bagus. Jadi kalau misalnya contoh nih, yang ideal ya, misalnya intinya lebih banyak lebih bagus ya. Misalnya alpha spin-nya dipasangnya kuantum, tapi dipasangnya 8, itu jauh lebih bagus. Kemudian kalau pada saat gosok, pakai alpha spin-nya ditutup 2, digosok begitu, itu juga jauh lebih bagus juga. Jadi kalau misalnya menggunakan alpha spin semakin banyak, semakin bagus, karena itu akan berefek signifikan pada tubuh orang tersebut. Jadi gambarannya kurang lebih begitu. Kemudian itu saya ada penasaran sedikit, ada pertanyaan ini tentang alpha meta sedikit aja, bahwa katanya kalau misalnya suatu produk itu sudah masuk ke pabrik, sudah tidak organik lagi dan tidak alami lagi. Nah, ini kelebihan si alpha meta ini. Yang jelas sebagai pegangan kita bagi orang awam, tinggal lihat ada sertifikat organiknya enggak. Alpha meta ada. Jadi sertifikat organik ini didapat bukan hanya hasil akhir, tapi dari proses, kemudian dari bahan baku. Kalau kami contoh misalnya saya di Muslim gitu ya, di Muslim itu ada makanan itu harus halal. Halal itu dari semuanya, dari bahannya, dari prosesnya itu harus halal. Itu MUI yang melakukan tes ini. Tapi kalau organik ya ada lembaga yang melakukan tes ini dari mulai bahan baku, kemudian prosesnya sampai jadi. Karena kalau misalnya salah satu fail di sini, dia nggak akan dapat sertifikat organik. Itu gambaran kasarnya. Nah, lebih detail sedikit bahwa proses alpha meta ini yang saya pahami karena pelajaran tentang teknologi, bahwa teknologi nanonya inilah yang dipatenkan gitu. Teknologi inilah yang benar-benar luar biasa, yang dia tidak dikasih bahan kimia. Yang saya paham dia tidak pakai bahan chemical karena dia pakai hidrolisis dan stabilitas mekanis. Jadi seperti itu. Itu mungkin gambarannya. Makasih. Ya, thank you Pak Rahmat, penjelasannya bagus banget ya. Jelas lah. Mungkin Bu Silvi mau nambahin karena Bu Silvi kan di bidang nutrisi ya. Nah, benar nggak sih kalau yang kayak tadi pertanyaannya bahwa kalau sudah masuk ke istilahnya masuk ke pabrik itu berarti nggak dikatakan organik, atau kalau pakai teknologi itu dikatakan nggak organik gitu loh. Kalau saya sih setuju sama Pak Rahmat. Ya, maksudnya kalau saya patokannya gitu ya, ada USDA-nya,
Ada lembaga-lembaga yang memang kompeten untuk ngecek kan organiknya itu seperti apa, ada healthy choice-nya gitu kan, Singapura gitu. Berarti kan memang sudah dicek gitu. Nah, kalau itu Bu Silvi kan pasti biasanya pengalaman. gitu. Biasanya kalau kita mengacu kepada sertifikat yang ada, karena segala prosesnya itu kan dicek dulu. Benar-benar dilihat loh, itu nggak dilihatnya tuh diceknya itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, nggak, setahun, sepanjang tahun, bahkan lebih dari setahun pengecekannya itu. Jadi kita based on ini ya, karena sekarang ini teknologi udah canggih banget. Jadi mungkin yang tadinya kita berpikir nggak mungkin itu terjadi. Alpha Meta ini memang organik 100% ya, 100% organik gitu. Mungkin itu aja pegangannya Pak Albert yang bisa saya sampaikan ya. Ya, artinya memang ada lembaga-lembaga yang berkompeten untuk ngecek seperti itu, dan itu lembaga internasional yang which is kalau orang bilang tuh bisa aja nih dikasih uang apa segala macam, which is kalau menurut saya sih nggak semudah seperti itu ya, karena mereka pasti mementingkan untuk kredibilitas company-nya ya, benar nggak ya institusinya ya. Bahkan packagingnya Alpha Meta yang di Amerika pada fit itu ada stempel USDA. Ya, itu. Ya, jadi itu udah satu proof ya gitu, nggak perlu khawatir gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan tentang Alpha Spin juga nih. Apa bedanya Alpha Spin dengan produk lain, produk X ya yang mirip-mirip? Ya, kalau dari sisi saya nih ya, nanti Bu Silvi sama Pak Rahmat juga bisa kasih tambahan ya. Ya itu tadi contoh kuantum. Menurut saya produk X itu mereka nggak punya satu teknologi yang untuk kuantum. Ya, kalau Alpha Spin itu kelebihannya adalah kita bisa dibikin kuantum. Ya, itu amazing loh, saya bilang loh. Itu teknologi yang saya bilang luar biasa banget. Pada saat dibikin kuantum itu energinya jadi energi kuantum di situ ya, dan itu memproses istilahnya tubuh itu bekerja lebih baik gitu di dalam situ. Karena saya percaya namanya environment sih. Environment itu lingkungan itu mempengaruhi untuk tubuh kita lebih bagus lagi kerjanya. Ya, saya kasih contoh paling gampang gitu ya. Kalau orang sakit ya, orang lagi kondisi nggak enak. Pada saat kita ada di perkotaan, which is yang polusinya banyak, lingkungannya tercemar, apalagi banyak kabel-kabel ya, banyak BTS segala macamnya, jaringan-jaringan gitu. Dibandingkan pada saat tubuh kita lagi nggak enak, lagi sakit, kita pindah ke pegunungan coba. Ya kan, itu pasti kita lebih enak lah. Orang yang hidup di daerah pegunungan biasanya jauh lebih fresh, lebih sehat gitu ya. Karena udaranya jauh lebih bagus, dan itu mempengaruhi. Kan kedinginan Pak. Dinginan ya. Dan itu bicara namanya ion negatif ya. Ion negatifnya tuh banyak banget di pegunungan. Ya itu, dan kita butuh banget ion negatif. Jadi kita bilang environment itu penting banget. Ya, saya percaya namanya environment penting banget. Nah, makanya Alpha Spin ini kenapa dibikinnya kuantum? Karena saya percaya pada saat dibikin kuantum, orang di dalam kuantum itu kondisinya jauh lebih nyaman gitu. Ya, sebenarnya ada satu video yang bagus banget tentang Bama. Tadi kan Bu Silvi jelasin tentang Bama ya, bahwa di satu lingkungan yang bagus itu mempengaruhi kesehatannya mereka gitu. Ya, jadi itu bagus banget kalau menurut saya kuantum. Nah, itu yang membedakan. Itu yang membedakan dengan produk X. Ya, kalau sekedar satu gini aja bisa. Ya, ada produk seperti ini kita tahu kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ya, tapi fungsinya hanya untuk air. Ya, mereka fungsinya beda banget gitu. Nggak bisa di kuantum. Jadi hanya personal use bawa gitu loh. Nah, yang membuat ini beda adalah tadi kuantum itu tadi. Ya, dan spinning energy. Ya, alpha spinning energy itu yang bagus banget gitu. Ya, nah mungkin ada tambahan buat Pak Rahmat sama Bu Silvi. Ya, ada tambahan sedikit Pak David. Ya, sekalian nih, ada YouTube kalau pakai Alpha Spin 2 buah itu seperti apa? Seperti contohnya di ini ya 2 gitu. Oke. Ya, silakan. Jadi yang saya paham Pak David, memang ada beberapa produk lain yang mirip-mirip ya dengan Alpha Spin itu di lapangan. Dan saya sendiri punya lebih lah dari 10-15 orang lah yang punya produksi jenis. Kemudian dia nanya pada saat dia tahu Alpha Spin itu, dia nanya apa bedanya dengan produk saya yang saya punya. Akhirnya kalau memungkinkan ketemu saya ketemu, kalau enggak ya saya jelasin by phone.
Tapi setelah saya dijelaskan, dan rata-rata orang yang nanya ke saya ini orang yang kebetulan sakit. Kondisinya memang dia ada kanker, terutama kanker. Kemudian saya jelaskan, nah, dan saya paham yang saya jelaskan, memang secara fisik itu mirip, secara fisik mirip, tapi secara teknologi itu berbeda banget. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa si alpha spin ini dia teknologinya adalah frekuensi. Frekuensi itu artinya gelombang. Dia menggunakan gelombang, sehingga dia satu alpha spin ini kalau tadi dijelaskan tentang quantum field tadi. Kalau alpha spin itu dia disimpan ada 4 buah, disimpan di tanah, di lantai, dan syaratnya itu rata, kemudian suhunya 90 derajat, dia akan beresonansi secara diagonal. Nah, pada saat dia beresonansi, dia akan membentuk namanya piramida energi, itu yang disebut dengan quantum field. Kalau misalnya alpha spin-nya ada 8 ditangkup, jadi quantum field-nya ke atas dan ke bawah. Jadi energinya berlipat ganda. Nah, tapi kalau satu buah alpha spin itu sendiri, dia punya energinya, pengaruhnya itu 2 meter. Jadi si alpha spin satu buah ini itu ada pengaruh 2 meter. Jadi kalau kita bawa satu alpha spin kemana-mana, ini seperti kita ada semacam bola energi dalam radius 2 meter. Artinya kita tidak sentuh pun itu ada pengaruh ke tubuh kita. Nah, sementara produk yang lain yang saya perhatikan itu tidak seperti itu. Dia harus nempel ke dalam, nempel ke dalam tubuhnya, baru dia bermanfaat. Dan teknologinya pun juga berbeda banget. Sehingga nggak bisa dibandingkan secara apple to apple gitu, karena memang secara teknologi berbeda, walaupun bentuknya mirip. Bentuknya sih boleh mirip, tapi fungsinya, manfaatnya, kemudian teknologinya itu berbeda sekali. Seperti itu. Jadi itu gambaran ini. Dan kalau yang tadi siang, kalau itu ditangkap seperti ini, jadi satu misalnya kita gosokkan ke dalam tubuh seperti ini. Kalau posisinya begini, artinya kita alpha spin ini energi dari luar itu akan positif masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau posisinya seperti ini, itu energi negatif dari tubuh kita keluar. Sehingga kalau dipasangnya 2, maka tubuhnya yang akan memilih. Dia butuh memasukkan energi positif atau butuh mengeluarkan energi negatif dari keluar. Sehingga kalau gunakannya 2, itu akan lebih optimal, lebih maksimal. Tapi jangan khawatir juga kalau ketukar gimana posisinya. Don't worry, ini bukan obat. Jadi kalau posisinya begini, ya berarti energi positif ke tubuh. Kalau begini, mengeluarkan energi negatif dari tubuh, selesai. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah, kalau dua-duanya itu lebih optimal karena bisa milih si tubuhnya sendiri gitu. Jadi gambarannya begitu untuk penggunaan kalau alpha spin dipakai 2 seperti itu. Itu Pak David. Ya. Wah, ini makin banyak ya pertanyaannya ya, amazing ya. Oke. Tentang alpha spin, alpha meta, ya sebenarnya produk kita juga kan bukan hanya itu aja, ada Vitomax juga, ada Angel Secret ya, boleh buat brother sister yang masih ada pertanyaan juga. Oke gitu lah ya, boleh tanya. Nah, ini bicara tentang alpha meta dan segala macamnya. Oke, bentar ya, ini alpha spin 2. Oke. Nah, ada seorang ibu minum alpha meta, anaknya dilahirkan menjadi hyperaktif dan sedikit autis. Apakah karena minum alpha meta? Mungkin begini. Oke, boleh. Ibu Silvi, silakan. Soalnya saya pernah ada pengalaman begini, jadi ada yang bertanya gitu ya. Nah, balik lagi, mesti ditanya lebih detail. Karena makanan itu kan dia nggak cuma makan alpha meta gitu ya. Yang jelas kalau alpha meta itu bahkan reverse cell, yang selnya tadi anaknya hyperaktif, itu akan sel otaknya itu akan dibenerin justru, akan diperbaiki gitu. Jadi kalau anaknya hiperaktif atau autis, itu harus dilihat lagi makanan selain alpha meta apalagi yang dikonsumsi gitu. Ya, tapi yang jelas justru harus minum alpha meta karena akan memperbaiki sel-selnya. Karena anak autis itu kan karena sel otaknya rusak di beberapa titik yang kita nggak pernah tahu ya. Mungkin kalau dicek ada detailnya itu bisa ketahuan titik yang mana yang rusak. Nah, kayak selnya itu kayak kusut gitu ibaratnya ya, secara kalimat awamnya gitu. Nah itu kalau mengkonsumsi alpha meta justru akan diperbaiki. Makanya banyak sekali orang-orang yang memiliki anak autis bahkan yang suka tantrum gitu ya, suka marah-marah, di dalam kuantum itu kalem. Karena kuantum energi itu juga membuat calmness. Itu salah satu ya, frekuensi kuantum, energi frekuensi yang kalem itu akan dibentuk pada saat kita membentuk kuantum.
Itu sih Pak David. Ya, nanti oke, tambahan ya, karena ini kontradiktif banget ya, Bu Silvi juga pasti tahu lah, karena malah kita banyak banget teman-teman dari sister yang punya tantangan, anaknya punya tantangan dengan autisme atau dengan hyperaktif ya, pada saat diberikan alpha meta itu malah lebih bagus kondisinya, ya kan? Karena benar ini ada kesaksian yang luar biasa banget, kebetulan karena saya kenal orangnya dan kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri bahwa yang tadinya anaknya tidak bisa bicara ya karena autisme gitu kan, karena autis dan hyperaktif, tapi setelah diberikan alpha meta secara rutin konsumsi dan 4 bulan itu mereka anaknya itu malah bisa bicara gitu. Itu amazing sekali, dan kesaksiannya itu ada, mereka sampai record segala macamnya gitu, karena kan memang untuk perbaikan sel. Nah, saya setuju tadi dengan Bu Silvi bahwa kita harus lihat, karena saya yakin banget bukan hanya alpha meta gitu. Saya yakin bukan alpha meta, ya kan. Dan sampai hari ini pun penelitiannya masih terus berkembang ya, bahwa autisme itu penyebabnya apapun mereka kan masih terus berkembang nih penelitiannya. Ya kan, ada yang bilang dari karena mungkin makan banyak ada logam berat merkuri masuk, mungkin banyak makan seafood dan segala macamnya gitu ya. Berarti kan penyebabnya banyak, bukan hanya satu gitu. Jadi menurut saya tidak bisa digeneralisir bahwa oh karena alpha meta nih, oh karena ini nih, ya. Jadi harus lihat seperti itunya gitu. Tapi kalau saya lihat alpha meta itu malah membantu, ya malah sangat membantu. Karena apa? Karena tadi kandungan alpha polisakaridanya itu, polisakarida peptida itu yang merupakan karbohidrat kompleks ya, benar nggak? Karbohidrat kompleks ya, bukan karbohidrat sederhana ya. Jadi ada karbonya nggak? Memang karbo, betul. Tapi kan tubuh kita tetap butuh karbohidrat, tapi yang kompleks. Benar nggak? Yang dimana kalau karbohidrat sederhana itu pada saat kita makan karbohidrat itu gampang, mudah dicerna, sehingga membuat gula darahnya naik kan. Tapi pada saat karbohidrat kompleks, ya kan, karena mata rantainya jadi lebih panjang kan. Jadi dia pada saat lebih pendek. Jadi mencernanya lebih lambat ya, benar nggak? Karbohidrat kompleks, benar nggak? Kalau saya salah mungkin Bu Silvi lebih ini ya. Nah, kalau karbohidrat kompleks justru sangat mudah dicerna. Jadi seperti yang ada di dalam alpha meta itu karbohidrat kompleks, ya. Rantai pendek. Ya. Rantai pendek. Ya, jadi bukannya kita sama sekali stok karbo ya, Bu ya. Benar nggak? Ya. Tapi karbo yang dimasukkan itu yang paling kualitas penting, karbonya ya. Betul. Betul. Oke. Pak David tentang bedanya alpha meta dengan gula pasir. Ya. Apa bedanya gitu. Jadi bedanya gula pasir ini dia mudah diminum, dia langsung diserap. Karena dia itu strukturnya, secara struktur glukosa yang ada dalam gula pasir itu atau dalam nasi itu adalah beta glukosa. Jadi struktur beta glukosa itu glukosa itu ada beta glukosa, ada alfa glukosa. Kalau beta glukosa itu artinya dia partikelnya besar. Nah, kalau yang ada di nasi kemudian di gula pasir itu adalah beta glukosa. Sementara alfa meta ini adalah alfa glukosa. Alfa polisakarida peptida. Poli itu banyak, sakarida itu karbohidrat. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Itu yang warna hijau itu adalah gula pasir. Partikelnya besar. Kalau yang kuning-kuning itu adalah alfa meta, partikelnya kecil. Nah, ini yang kuning itu disebutnya alfa strukturnya. Kalau yang hijau itu strukturnya namanya beta. Nah, itu yang dimaksud, makanya kenapa alfa meta energinya bisa lebih cepat, karena dia akan masuk begitu aja 30 detik dia menghasilkan 36 ATP, tapi nggak perlu energi apa-apa untuk motong, karena kan itu kita lihat pori-porinya kan sekecil itu. Nah, sementara kalau beta glukosa dia harus dipotong-potong dulu, dan energi yang dibutuhkan untuk memotong besar yang beta glukosa tadi atau beta glukan tadi itu butuh 35 ATP, sehingga energi yang dihasilkan dari nafas itu hanya satu aja. Dan itu yang kita pakai untuk aktivitas sehari-hari. Sementara si alpha PSP ini dia partikelnya sangat kecil, tapi juga dia menghasilkan 36 ATP juga, sehingga dia partikelnya masuk begitu aja tanpa dipotong. Jadi nggak ada dikorupsi dia ini energinya. Itu yang menyebabkan energi yang karena kelebihan energi tadi, energi itulah yang dipakai untuk membuang racun, memperbaiki sel-sel rusak, regenerasi sel,
seperti itu. Jadi si alfa meta itu dia bekerjanya seperti itu, sehingga tadi juga tentang misalnya ada orang yang konsumsi alfa meta kemudian anaknya autis. Saya pikir bukan dari alfa meta itu. Justru alfa meta akan sangat membantu. Yang terjadi kalau memang ada tanda-tanda autis sejak awal kemudian konsumsi alfa meta, justru sinyalnya jadi lebih baik. Akan jadi lebih baik justru, sehingga efeknya itu secara perilaku akan jauh lebih terkontrol. Seperti itu, Pak. Oke. Wah, kayaknya pertanyaannya makin banyak nih. Tapi karena berhubung waktu ya, saya yakin kalau memang masih ada yang belum puas, nanti boleh tanya lagi ya. Saya bilang ini forumnya kan webinarnya bagus banget ya. Mungkin nanti kita akan bikin lebih sering ya. Tapi Brother Sister juga bisa ikutin, kita punya webinar series ya. Jangan lupa ya, kita setiap minggu tuh ada webinar series kita untuk Natural Health Talk kita ya. Jadi Brother Sister bisa ngelihat juga gitu loh, mendengar juga dari sisi produk yang lain ya kan. Dari tadi kan kita ngomongnya alpha meta, alpha spin gitu ya. Sebenarnya kita masih ada loh yang kayak Phytomax ya. Phytomax itu adalah ekstrak dari buah ya, phytonutrients itu amazing banget. Nah, itu teknologi yang menurut saya saat ini dibutuhkan karena sayur dan buah ya untuk imunitas. Ya juga ada Angel Secret, pembalut ya, ada matras gitu ya. Nah, kita akan jawab beberapa pertanyaan lagi ya, habis itu kita close ya. Dan buat yang masih ingin bertanya nggak apa-apa, nanti bisa tanya sama teman-teman yang lain ya, nanti kita bisa akomodir pertanyaannya. Nah, ini ada yang tanya apakah kuantum harus 4 alpha spin? Ya, of course ya, harus 4, namanya juga kuantum karena membuat kuantum energi ya. Ini Pak Julian katakan ya, kalau udah tahu 4 kuantum, ngerasain 4 kuantum pada David. Nggak cuma punya 4. Kayak gitu saya ya? Di tawuran air tuh ada 1. Jadi mandi itu mandinya air alpha spin. Kenapa? Jadi rambut kita, itu tadi ada yang nanya ya, rambut gimana. Jadi rambut kita tuh sehat. Karena ini kan ke akar-akar masuk ya. Kita mandi ke kulit kita gitu. Itu nggak cuma punya 4 deh nanti. 4 terus bisa double. Akhirnya pokoknya alpha spin ini benar-benar mengharmonize frekuensi. Dan menariknya kan bisa dipakai seumur hidup ya, benar ya? Yes, ya, bisa dipakai seumur hidup, itu yang luar biasa bagus banget gitu ya. Lifetime ya lifetime. Gitu loh. Dan oke, ini ada lagi, berapa lama penggunaan alpha spin cepat dirasakan hasilnya? Yaitu yang tadi saya bilang, buat mereka yang punya tantangan kesehatan ya, dari pengalaman saya, nanti Bu Sylvie atau Pak Rahmat juga saya yakin banyak sharing ya, itu directly loh pada saat di terapi ya. Makanya saya bilang Bapak Ibu ya bisa lihat kita punya Natural Health Talk karena di situ ada kesaksian ya, pada saat contoh, karena motorik itu paling gampang kelihatan ya kan, pada saat orang itu datang kondisi dulu ya, sebelum pandemik kita ada namanya sesi terapi ya, kita bantu untuk memberikan satu gambaran gimana sih cara terapinya gitu loh ya. Terapi alpha spin itu kita terapi, dan mereka yang punya tantangan kesehatan motorik ya terutama, benar nggak bisa jalan dengan kursi roda, tangan nggak bisa diangkat karena stroke apa segala macamnya, itu pada saat dilakukan terapi dengan alpha spin, dengan alpha meta, dengan kuantum, itu hanya dalam waktu kurang lebih 1,5 jam, 2 jam itu mereka bisa melakukan hal yang sama gitu loh. Ya, jadi itu luar biasa banget kalau menurut saya ya. Jadi bisa dilihat lah kalau saya bilang. Ya, oke. Ada apa lagi ya? Saya takut kelewatan nih. Mungkin tadi saya bantu jawab yang ini Pak David, yang Ibu Priska Chan ada pertanyaan karena berkaitan dengan saya ya, saya pernah ngalamin juga. Untuk pengobatan luka terbuka seperti ada lubang tapi bukan karena diabetes. Saya pernah kena luka bakar. Ya, jadi Ibu bisa pakai ion negatif yang ada di pembalut Angel Moon. Ambil ijo-ijonya itu ya, lalu tempelin dalam kondisi lembab. Gitu. Jadi lukanya ya, itu akan cepat kering. Dibasahin dulu nggak? Dibasahin. Ya, kalau seandainya lukanya itu luka kering, dibasahin ininya, strip ion negatifnya hijau. Nah, kebetulan ada di depan mata saya nih. Bentar ya, biar kegambar karena ini sangat menolong saya waktu kena luka bakar. Jadi saya tempel di luka-lukanya. Nah, mungkin ini ya, hijaunya ini diangkat, ya, taruh di luka. Ya, itu akan cepat banget gitu ya. Tapi kalau lukanya basah Bu,
disambil juga minum alfameta. Kalau lukanya basah, tempel aja langsung. Tapi kalau lukanya itu basah dan benyek, taruh sufratul dulu. Kasih sufratul, tahu nggak kain yang kayak jaring-jaring gitu ya? Nah, Tapi kan beli itu sufratul, ya. lukanya nggak hanya luka di kulit, tapi dia kayak jeglong gitu loh, berlubang. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Dimasukkan dalam lubangnya nggak ionnya? Iya, tempel. Pakai sufratul dulu. Bu Silvi Soalnya bisa sharing. enggak, ya. Bu Silvi bisa sharing tentang luka bakarnya. Nah, iya, tapi saya fotonya enggak. Oh, iya nanti suatu saat. Bu Silvi sharing aja. Bu, ya, Bu Silvi sharing. Oh, ini aja. Bu, maaf Bu, itu kan kalau yang luka bakar itu kan Ibu di atas tempel. Ini berlubang, kira-kira 3 cm masuk ke dalam, jadi kelihatan masuk dagingnya. Berarti ionnya itu dimasukin ke lukanya. Ionnya di lukanya sebesar apa ya, Bu? Bola bekel. Sebesar bola pingpong lah. Bola pingpong. Ya, kayak telur puyuh, kayak telur puyuh gitu. Ya, kayak telur puyuh. Ini mungkin perlu 2 lembar, Bu. Digituin aja, ditaruh di atasnya leher. Di atas saja, nggak usah masuk ke dalamnya. Akan otomatis nanti kan karena lembab masuk sendiri. Tapi yang penting, Bu, dikasih sufratul dulu supaya waktu nanti mau ganti nggak nempel. Berarti ion terus sufratul. Ya. Ion terus sufratul. Enggak, sufratul dulu baru ion. Sufratul. Oh, oke. Ya. Kalau seandainya dari dokter ada salep atau ada apa, nggak apa-apa, pakai dulu, lalu sufratul, lalu ion negatif di atasnya. Oh, itu dicampur salep nggak masalah? Ion, salep terus ion nggak masalah? Nggak masalah. Nah ini Bu, kelihatan nggak? Ini saya pernah kayak gini ya. Nah ini ada luka yang bolong, begitu kelihatan ya. Nah di sini nih, di dekat, ini ada yang dalam. Itu kena saya sinar, taruh, Bu, nggak jelas. Ya. Kena sinar. Nah, ya. Nah, itu kelihatan. Nah, ini ya Bu, ini kan lukanya dalam nih. Yang ini saya kasih salep dari dokter dulu. Nah, abis itu kasih sufratul. Mana ya sufratulnya? Nah, ini kayak salep begini kan, disalepin. Nanti kayak saya pandai saya akan sharing tentang ini karena ini sharing nanti Bu Silvi bisa sharing, nggak apa-apa. Ini kayak karena Bu Silvi punya pengalaman nih untuk luka bakar. Nah, di atasnya bahkan saya waktu udah menjelang kering saya taburin alfameta, Bu. Oke. Tapi kalau sekarang dalam kondisi basah terus disorot pakai torchnya Alphaspin. Ya ini cepat sekali. Saya balut karena ini hampir 1 kaki, Ibu. Itu gitu kok ditaburin alfameta kenapa, Ibu? Supaya nutrisi kasih buat cepat kering juga karena bisa ganti selnya juga. Selnya perbaikannya lebih cepat. Selnya jaringannya lebih cepat. Ya. Nah ini Bu, saya waktu itu dokter perkirakan saya 2 bulan baru bisa jalan. 2 minggu saya nyetir, saya kemana-mana. Thanks God banget gitu. Jadi seperti itu ya Bu. Pokoknya sufratul karena apa? Karena kalau nggak pakai sufratul langsung ijo-ijo. Ion takutnya waktu mau ganti, kan kotor ya, mau diganti takutnya perih gitu loh. Nempel ya? Tapi ya nempel. Tapi kalau pakai sufratul dulu, terus pakai hijau, nah itu gampang gantinya. Pokoknya ini akan lebih cepat kering. Kalau ada di dalam kuantum, minum alfameta juga, udah deh cepet banget. Prosesnya cepat. Oke, thank you ya. Sama-sama Bu. Oke. Terima kasih semuanya buat brother sister yang sudah ikut webinar Natural Health Talk sore hari ini ya. Juga buat Ibu Silvi, Pak Rahmat, thank you waktunya. Sama-sama. Ya, thank you kita bisa sharing-sharing ya. Saya yakin nih di lain waktu kita bisa ngobrol lagi seru ya. Ya kan? Kali ini kan bahasnya nih kalau saya bilang kali ini karena alfameta, alphaspin ya. Yang saya bilang sebenarnya banyak banget yang kita belum bahas nih ya. Kita masih ada Phytomax, ya kan? Bu Silvi juga punya pengalaman, saya tahu nih untuk matrasnya, matrasnya juga kan? Matrasnya juga kan? Wah itu amazing banget lah gitu loh. Buat Pak Rahmat juga saya tahu nih, ini pembalutnya, ayo, laki-laki pakai pembalut, aduh, itu amazing. Yang Phytomax juga bagus itu untuk luka ya, kalau bisa di ini praktekkan. Ya karena waktu ya saya yakin banget nih pasti masih banyak yang pengen nanya kan, tapi karena waktunya udah selesai istilahnya ya, jadi nanti kita akan ada next session berikutnya, tapi jangan lupa ya pokoknya setiap hari Senin dan hari Kamis itu kita ada Natural Health Talk Series ya,
Jadi brother sister, bapak ibu yang mau ikutin, welcome gitu loh. Bahkan boleh ajak teman-teman ya, karena di saat kondisi seperti saat ini kan perlu banget kita untuk menjaga imunitas, tubuhnya tetap sehat gitu ya. Dan again sekali lagi, ini bukan obat ya, ini nutrisi. Dan saya yakin banget gini loh, ini bukannya orang bilang obat dewa apapun ya, setelah minum Alpha Meta, pakai Alpha Spin segala macam, udah makannya boleh hajar, boleh enggak. Justru saya bilang, saya tuh belajar banyak dari komunitas ini, ya dari teman-teman yang di sini. Justru pada saat tubuhnya sehat, saya tuh nggak mau rusak tubuh saya lagi dengan ya itu tadi contoh makanan yang kita tahu mungkin banyak digoreng dan segala macam gitu loh. Bukan berarti totally stop, enggak gitu loh. Namanya dipakai tetap makan ya, tapi sudah mulai bisa membatasi. Oh tahu loh gimana jaga ininya seperti ini, dan sayang karena selnya udah sehat. Sayang kalau untuk dirusak lagi gitu ya, kalau untuk masukin sesuatu yang nggak bagus buat tubuh kita. Ya oke. Begitu dari kita, dari saya, dari Bu Silvi, dari Pak Rahmat ya. Thank you untuk sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada Sis Gita. Thank you so much. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sis Gita, where are you? Sorry. Keseruan nih, kayaknya Bu Sis Gita seru banget dengernya sampai lupa. Seru banget, thank you Pak David, thank you Bu Sylvia, thank you Pak Rahmat untuk jawaban-jawabannya ya. Dan saya rasa banyak banget nih yang yang akhirnya terjawab penasarannya gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab yang dari YouTube juga. Tapi untuk Bapak Ibu dari Sister, kalau yang masih penasaran, nanti bisa bertanya sama yang mengundang, yang memberikan link webinar ini. Tanyakan sama mereka, karena saya yakin mereka yang mengirimkan link ke Bapak Ibu, mereka juga menguasai mengenai ini ya. Jadi bisa tanyakan langsung. So, untuk Bapak Ibu yang mau lihat testimoni-testimoninya kita, bisa cari juga di YouTube-nya 3H Natural Health. Di situ banyak testimoni dari berbagai macam tantangan kesehatan. Dan seperti yang tadi Pak David bilang, kalau ada yang mau ikut lagi, kita biasanya ada setiap hari Senin atau Kamis, ya. So, kita tutup webinar pada siang hari ini. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Selamat siang. Sehat selalu. Bisa live masing-masing ya. I told you you can